Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan materi saya tentang riset laut ilegal. Potensi dan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Wilayah Nusantara menjadi surga riset ilegal kapal asing. Tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan perusahaan, lembaga atau negara yang ingin menguasai bumi Katulistiwa. Banyak data dan potensi sumber daya alam dicuri karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian bangsa ini. Sejak era reformasi, survei dan pemetaan laut yang dilakukan pihak asing semakin marak terjadi. Mulai dari kedok kerjasama institusi pemerintah dengan pihak asing, sampai dengan yang jelas-jelas ilegal alias tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Kegiatan tersebut tanpa sadar membawa konsekuensi bocornya data negara yang seharusnya dirahasiakan. Informasi tentang medan laut dapat digunakan pihak asing untuk menentukan taktik dan strategi militer. Jika mereka ingin menguasai wilayah Indonesia, sebenarnya negara telah memiliki peraturan kerjasama internasional di bidang penelitian dan pengembangan. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2006 tentang perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh pihak asing di Indonesia. Peraturan pemerintah ini menetapkan ketentuan, persyaratan, kewajiban dan larangan yang harus ditaati lembaga atau peneliti asing, mitra serta lembaga penjamin kegiatan penelitian. Peraturan tersebut harus dilaksanakan pemerintah untuk melindungi masyarakat, bangsa, dan negara dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan peneliti pihak asing. Seluruh penelitian harus mendapat izin dari lembaga penanggung jawab, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi, melalui tim yang dibentuk Sekretaris Perizinan Peneliti Asing TKPIPA. Tim ini merupakan Pokja Interdep yang anggotanya terdiri dari Kementerian Laut luar negara, Kementerian Pertahanan, Mabes Polri, BIN, LIPI, BPPT, serta kementerian lain yang disesuaikan dengan misi riset. Selain itu, kapal survei asing yang akan digunakan di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Kementerian Pertahanan, karena kapal riset asing bukan sekedar lewat, tetapi membawa data informasi kondisi laut Indonesia. Jika tidak berhati-hati, data laut Indonesia bisa berpindah tangan. Namun, pemerintah sendiri tidak konsekuen menjalankan peraturan tersebut. Namun, kondisi ini diperparah dengan terjadinya benturan antara peraturan yang ada. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang minyak dan gas. Aturan ini memberikan peluang bagi pihak asing untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan lepas pantai dengan cara mudah, yaitu cukup memperoleh izin dan dirjen migas tanpa koordinasi dengan pihak yang berkepentingan, seperti yang diatur peraturan sebelumnya. Padahal sudah sangat jelas bahwa penggunaan peneliti dan kapal asing harus mendapat persetujuan securities clearance dari pihak Kementerian Pertahanan. Birokrasi yang rumit serta panjangnya waktu untuk proses perizinan inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku, mitra kerja dan lembaga penjamin di Indonesia. Pemenang tender mencari jalan pintas dengan cara mengambil celah-celah hukum agar survei laut tetap legal tanpa melewati prosedur. Hal ini terjadi karena bagi mereka dipikirkan adalah benefit yang harus diperoleh. Memotong jalur birokrasi berarti menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Perusahaan penjamin PT HIE misalnya, mitra pelaksanaan kegiatan survei migas lepas pantai asing yang beralamat di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, ini lebih senang memuluskan kegiatan survei melalui perizinan dari Dirjen Migas dibandingkan melalui Kementerian Pertahanan. Padahal untuk urusan survei laut yang menggunakan tenaga ahli asing dan kapal asing diwajibkan mendapatkan pertimbangan dari tim yang berbeda di bawah Kemenristek sebagai akhirnya memperoleh persetujuan security clearance dari Kemenham. Lalu, benarkah proses perizinan Direktorat Wilayah Pertahanan Kemenham memerlukan waktu lama seperti yang dikeluhkan para agen pelaksana kegiatan? Seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan untuk mengurus securities clearance di Kemenhan hanya butuh waktu paling lama 3 hari jika semua persyaratan seperti diplomatik,
klirensi dari Kemenlu, PKKA, permohonan keyakinan kapal asing dari Kemenhub, kemudian khusus bermukim Dasuskim dari imigrasi Kemenhukman, serta persetujuan dari Sekretariat Perizinan Peneliti Asing Kemenristek telah lengkap. Bukti inilah yang menunjukkan pihak mana yang seharusnya diwaspadai melihat peluang besar bocornya informasi data laut di Indonesia. Disebutkan sumber bahwa kapal-kapal seismik atau kapal riset bisa sangat leluasa menyapu bersih informasi dasar laut Indonesia. Datanya pun langsung dikirim via satelit ke negara di mana perusahaan tersebut memenangi tender. Apalagi fakta menunjukkan sejak dulu Indonesia memegang peranan penting dalam jalur perdagangan dunia. Makin meningkatnya tergantungan dunia akan laut. Perairan Indonesia menjadi incaran penguasa negara asing, terutama negara yang industrinya sangat tergantung pada minyak bumi dan transportasi laut. Meningkatnya kebutuhan minyak bumi dibuktikan dengan semakin intensifnya survei seismik asing guna mencari wilayah-wilayah baru potensi minyak dan gas di dasar laut Indonesia. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.